Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang kisi ujian numerik, yaitu ada dua buah soal. Oke, kita mulai saja dari soalnya seperti apa. Nah, ini adalah soal yang pertama, yaitu sistem persamaan linear. Di sini diketahui sebuah persamaan linear sebagai berikut. Jadi persamaan linear ini bisa dikerjakan dengan menggunakan cara-cara ini, dengan catatan di sini bentuknya adalah ordonya sama ya, misalkan 3 kali 3, 2 kali 2, 4 kali 4, 5 kali 5. Nah, kemudian maksudnya ada 5 kolom dan 5 baris. Nanti persoalan ini akan bisa diselesaikan dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, kemudian solusi dengan matriks inverse, dan solusi dengan dekomposisi LU. Nah, sekarang kita akan mulai dari yang pertama, tentukan solusi dengan menggunakan eliminasi Gauss. Nah, solusi dengan menggunakan eliminasi Gauss, kita akan membuat persamaan tersebut menjadi sebuah matriks ya. Di sini akan menjadi sebuah matriks dengan barisnya 4, kemudian kolomnya 5. Dengan kolom yang terakhir ini adalah nilai dari si persamaannya. Nah, dari menggunakan metode eliminasi Gauss ini bertujuan untuk mengeliminasi matriks bawah ini supaya 0, kemudian diagonalnya adalah 1. Itu tujuannya. Nah, sekarang langkah yang pertama. Oh ya, operator untuk digunakan untuk batas matriks ini adalah 0. Caranya adalah dengan cara mempertukarkan baris yang pertama ya, dengan membagi baris, dengan mengalihkan baris, dengan mengurangkan baris, dengan menambahkan baris. Ini hanya berlaku untuk baris, bukan untuk kolom. Nah, sekarang jika satu baris dilakukan operasi, maka satu baris ini yang terkena. Jadi nggak bisa elemennya saja, tapi di satu baris itu yang akan dioperasikan. Nah, sekarang di sini langkah yang pertama, tukarkan baris yang keempat dengan baris yang pertama. Ini ya. Jadi dari matriks ini kita tukar baris yang keempat menjadi baris yang pertama. Kenapa demikian? Karena baris yang keempat ini nilainya 1. Jadi kita tinggal tukar ke sini. Boleh enggak kalau misalkan ini dibagi 6? Boleh ya, bebas. Jadi caranya nggak mesti setiap orang caranya sama untuk mempertukarkan baris ini, tapi tujuannya adalah semua matriks bawah ini adalah 0, kemudian diagonalnya adalah 1. Ini adalah langkah 1. Langkah yang berikutnya, nah setelah dipertukarkan tadi baris tadi ini kan, ini dipertukarkan. Nah, hasilnya kemudian bagi baris yang pertama dengan 6 ya, bagi baris yang pertama dengan 6. Nah, sekarang kalau misalkan yang pertama itu adalah tukar baris pertama, baris keempat dengan baris yang pertama itu ya, kalau misalkan mau ditukar. Atau di sini bisa juga baris 1 dibagi dengan 6 ini ya, baris 1 dibagi dengan 6. Oke, ini ya. Jadi ini soalnya. Kemudian tadi dipertukarkan baris yang keempat menjadi baris yang pertama. Ini hanya untuk menunjukkan saja bahwa operasi itu diperbolehkan ya. Kalau misalkan nggak dipertukarkan, bisa nggak? Bisa ya. Jadi langsung aja misalkan yang ini yang dibagi 6, boleh ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ya, karena di sini sudah dibagi, kemudian sudah dibagi nih, sudah dipertukarkan, kemudian yang ini kita bagi menjadi 6 ya. Nah, sekarang hasilnya adalah 6 dibagi 6 1, kemudian 4 dibagi 6 0,667, kemudian min 1 dibagi 6, ini hasilnya, dan seterusnya. Ini hasil dari
langkah yang kedua, yaitu baris yang pertama dibagi menjadi 6. Kemudian langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga, kurangi baris 2 dengan 2 kali baris pertama. Nah, sekarang tujuannya adalah untuk membuat ini menjadi 0 ya. Tujuannya adalah membuat si 2 ini menjadi 0. Caranya 2 kali baris pertama dikurangkan ke sini. Jadi 2 kali 1 dikurangi 2. Jadi hasilnya 0 dan seterusnya. Ini akan mengikuti ke sebelah kanan. Kemudian langkah yang keempat. Langkah yang keempat dari hasil ini ya. Kemudian ini hasilnya kan. Nah, kurangi baris yang ketiga dengan 4 kali baris yang pertama. Jadi yang satu ini dikali 4, kemudian dikurangkan dengan baris yang ketiga ya. Jadi 4 kali 1 dikurangi 4, hasilnya 0 dan seterusnya. Ini mengikuti ke sebelah kanan. Yang paling mudah jika mengerjakannya menggunakan Excel, mudah ya. Kalau misalkan oret-oretannya menggunakan Excel, tapi nanti ditulis tangan ya. Untuk cara pengerjaannya ditulis tangan saja supaya mudah. Kemudian perintahnya dikasih tahu ya, apa yang dikerjakannya. Nah, selanjutnya ini hasilnya ya. Hasilnya bertujuan untuk menolkan si 4 ini. Selanjutnya langkah yang kelima. Setelah jadi 0 ini, kemudian kurangkan baris yang keempat dengan 1. Nah, karena ini kan sama dengan 1 ya. Jadi yang ini dikurangi yang atas. Akhirnya hasilnya adalah ini ya. 2 dikurangi 0,667. Hasilnya adalah 1,33. Dan seterusnya. Kemudian langkah yang keenam. Langkah yang keenam adalah bagi baris yang kedua dengan 3,667. Nah, di sini kan 3,667. Tujuannya adalah mencari ini supaya nilainya 1. Maka baris yang kedua ini kita bagi dengan 3,667. 0 dibagi 3,667, 0. 3,667 dibagi 3,667 hasilnya 1. 4,333 dibagi 3,667 hasilnya 1,182. Kemudian 8,667 dibagi 3,667 hasilnya 2,364. 6,667 dibagi 3,667 hasilnya 1,818. Nah, ini hasilnya dan seterusnya. Oke, kemudian langkah yang ketujuh. Langkah yang ketujuh adalah bertujuan untuk membuat ini sama dengan 0. Caranya yang ini ya, caranya adalah kurangkan baris yang ketiga dengan 0,667 kali baris yang kedua ya. Jadi 0,667 kali baris kedua. 0,667 kali 1 ya. Ingat ya, bukan dikali 2 tapi baris kedua. Dikali 1 jadi hasilnya adalah 0 ya. Hasilnya 0. Minus 0,667 dikurangi minus 0,667. Hasilnya adalah 0 dan seterusnya. Ini diikutkan ke sini ya. Tujuannya ini buat menjadi 0. Sekarang langkah yang ke-8. Langkah yang ke-8 dari hasil ini sudah 0 di sini. Ingin ini menjadi 0. Caranya kita gunakan baris yang kedua dikali dengan 1,333 dikali baris yang kedua dikurangkan jadi 1,333 dikurangi 1,333. Hasilnya adalah 0 dan seterusnya mengikuti. Selanjutnya langkah yang ke-9, bagi baris yang ketiga ya, bagi baris yang ketiga dengan 3,455. Nah, baris yang ketiga ini ya,
3,455. Supaya jadi 1 maka dibagi 3,455, maka hasilnya 1, kemudian ini dan seterusnya ya. Selanjutnya langkah yang ke-10, kurangi baris yang keempat dengan 1,591. Ini tujuannya pengen jadi 0 ya, maka dikurangkan dengan 1,591 dikali baris yang ketiga, jadi hasilnya adalah 0 dan ini mengikuti. Selanjutnya langkah yang ke-11. Langkah yang ke-11, bagi baris yang keempat dengan tujuannya ini ya, ini mau dijadikan 1, maka kita bagi saja ini dengan minus 5,618, hasilnya adalah 1. Kemudian 8,5 dibagi minus 5,618, hasilnya adalah ini. Nah sekarang matriks bawah ini sudah 0 semua ya, segitiga bawah ini sudah 0 semua. Yang atas ini kadang kita sebut jadi L ya, kalau yang di bawah ini U-nya ya, sorry, ini adalah U-nya, ini adalah L-nya, upper lower. Oke. Untuk eliminasi Gauss langkahnya selesai sampai di sini, kemudian dilakukan substitusi ya, lakukan substitusi di sini, maka hasilnya ini X1, X2, X3, X4. Nah X4 sama dengan minus 1,513, sedangkan X3 ini adalah X3, oh sorry, ini X4 ya, X1, X2, X3, X4. X4 nya adalah ini ya, X4 nya adalah minus 0,513. X4 adalah X3 adalah X3 ditambah 1,132 X4 ya, sama dengan minus 1. X4 nya adalah minus 1,513, hasilnya X3 nya jadi ini ya. Nah sedangkan yang X2 ini X2 ditambah 1,182 X3 ditambah 2,364 X4 sama dengan 1,818. Nah nanti setelah dihitung nanti akan didapatkan X2, sedangkan X1 sama dengan X1 ditambah 0,667 X2 dikurangi 0,167 X3 dikurangi 0,333 X4 sama dengan 0,667. Nah nanti kita hitung hasilnya akan didapatkan X1. Jadi untuk menjawab ini harus diselesaikan sampai ke sini ya. Ini bukan nyampe sini aja, tapi sampai sini, sampai terakhirnya. Jadi gitu ya, X1 sama dengan berapa, kemudian X2 sama dengan berapa, kemudian X3 sama dengan berapa, dan X4 ini sama dengan berapa. Itu hasil akhirnya. Baik, yang selanjutnya, setelah didapatkan ini adalah cara menggunakan eliminasi Gauss untuk mendapatkan nilai dari variabel X1, X2, X3, dan X4. Selanjutnya, solusi dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, penyelesaian dengan menggunakan Gauss-Jordan akan membentuk matriks diagonal dengan matriks bawahnya 0 atau lowernya 0 dan uppernya 0. Nah, nanti di sini lower ini udah dapat kan? Udah dapat di sini 0. Nah, sekarang akan membuat ini segitiga atas ini menjadi 0 juga, ya. Nah, caranya baik, kita lanjutkan. Tadi udah langkah yang ke berapa ini? Ke 11 ya. 11. Ini 12 ya. Ke sini udah selesai. Yang ini adalah langkah yang ke-13 berarti kalau kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita sudah punya ini, kita pengen buat yang paling kanan ini jadi 0. Boleh mana dulu? Boleh ya.
Misalkan kita mau nolkan yang ini dulu, boleh ya, nanti dengan yang ini. Sekarang kalau misalkan mau nolkan yang ini, berarti caranya adalah 0,333 ya dikali baris yang keempat, kemudian kurangi baris yang pertama, nanti hasilnya adalah 0, dan seterusnya. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya kita akan buat si 2,364 nya ini menjadi 0. Caranya 2,364 dikali baris yang keempat ya, dikali baris yang keempat. Kenapa baris yang keempat? Karena di sininya sudah 0, jadi lebih mudah. Selanjutnya adalah ini ya, dikali baris yang keempat, nanti dikurangkan dengan baris yang kedua, ini hasilnya. Kemudian langkah yang ke-15 kita akan buat yang ini jadi 0 ya. Caranya tetap dengan baris yang keempat, 1,132 dikali baris yang keempat, kemudian dikurangkan dengan baris yang ketiga, maka hasilnya adalah 0. Langkah yang ke-16 kita mau buat yang sebelah sini 0,167 minus 0,167 ini jadi 0. Caranya kita dengan baris yang ketiga ya, ini kan satu ini, jadi 0, minus 0,167 dikurangi minus 0,167 kali baris yang ketiga, nanti hasilnya adalah 0, dan selanjutnya. Kemudian kenapa yang ini tidak berpengaruh? Karena ininya 0 ya, karena ininya 0 jadi tidak ada pengaruh. Selanjutnya kurangi baris kedua ini dengan 1,182 dikali baris yang ketiga, terus ya, jadi yang ini nih akan dinolkan, hasilnya adalah ini. Kemudian kita akan membuat yang ini ya, baris pertama ini yang 0,667 ini jadi 0. Caranya dengan baris yang kedua. Nah, akhirnya akan didapatkan matriks bawahnya 0, matriks atasnya 0. Nah, identitas ini menunjukkan sebuah nilai variabel. Jadi yang ini adalah X1, ini adalah X2, ini adalah X3, dan ini adalah X4. Nah, itu ya langkah dari menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Jadi kalau Gauss hanya yang diurusnya bawahnya saja jadi 0, tapi kalau untuk Gauss-Jordan ini dibuat menjadi sebuah matriks identitas, nanti hasilnya langsung jadi. Selanjutnya untuk mencari determinan matriks ya, untuk mencari determinan matriks. Nah, kenapa mencari determinan matriks? Karena tujuannya adalah mencari nilai variabel X1, X2, X3, dan X4 ini dengan menggunakan inverse ya. Nah, di sini di matriks ini sebenarnya terbagi menjadi dua matriks ya. Matriks yang pertama adalah matriks 4x4 disebut matriks A, sedangkan yang satu laginya hasilnya ini adalah matriks yang ke B. Nah, sedangkan yang di sini yang warna orange ini sebenarnya adalah X1, X2, X3, X4. Jadi X1 dikali X1, 2 dikali X2, 3 dikali X3, min 1 kali X4, hasilnya sama dengan 10. Nah, itu sebenarnya data dari soalnya seperti itu. Nah, sekarang kita mau mencari determinan dari matriks A. Kalau misalkan 2 kali 2 itu sangat mudah, kita tinggal kalikan saja, 1 dikali 5 dikurangi 2 kali 2, itu kalau 2 kali 2. Nah, tapi kalau misalkan lebih dari 2 kali 2, kita bisa gunakan rumus aturan Sarus, yaitu caranya menghitung determinan dengan aturan Sarus itu kita extend. Jadi si matriks itu kan cuma 4 kali 4. Nah, sekarang kolom 1, kolom 2, kolom 3 itu di repeat, dipindahkan ke sebelah kanan. Nanti akan jadinya ini ya, matriks ini kan terpotong segini, kemudian dikopi ke kanan. Nah, sekarang rumus seharusnya cara menggunakannya adalah kalikan elemen yang warna orange ini, yang ini ditambah yang ini, ditambah yang ini, ditambah yang ini. Oke, kemudian dikurangi dengan yang
miring ke sini ya. Ini sorry, ini warnanya hijau nih harusnya ya. Kemudian dikurangi dengan yang arah ke kiri. Nah, min 1 dikali 4 dikali 2 kali 6 ini dalam kurung nanti minus ini ya. Kemudian min dalam kurung 1 kali 8 kali 2 kali 4 dan seterusnya, sehingga ini adalah dikurangi dari yang turun, dikurangi turun ke kanan, dikurangi turun yang ke kiri. Itu namanya rumus Sarus. Ini berlaku untuk matriks n kali n. Jadi kalau misalkan di sini matriksnya 4 kali 4, maka nambahnya 3 kolom. Kalau 7 kali 7 berarti nambahnya 6 kolom. Kalau 9 kali 9 berarti 8 kolom nambahnya ya. Berarti tinggal dikurangi 1 saja ya. Oke, itu adalah aturan Sarus untuk mencari determinan. Silahkan dihitung. Selanjutnya, tentukan solusinya dengan menggunakan matriks inverse. Nah, kita tahu tadi A kali X sama dengan B yang ini ya. A dikali X di sini ini adalah X-nya, A kali X sama dengan B. Kemudian kalau misalkan di sebelah kiri ini kita kali dengan A inverse, maka di sebelah kiri B juga dikali A inverse ini ya, supaya seimbang tetap. A inverse dikali A dikali X sama dengan A inverse kali B. Nah, sekarang A inverse dikali A itu sama dengan I, identitas, dikali X sama dengan A inverse dikali B. Nah, sekarang identitas kali X hasilnya tetap X, maka X sama dengan A inverse dikali B, di mana A inverse sama dengan 1 dibagi determinan A dikali adjoint A ya. Adjoint adalah nilai dari si ini kofaktor ya. Untuk mencari kofaktornya seperti ini caranya ya. Jadi plus dari kalau matriksnya 3, ini matriks 3 kali 3. Kalau matriksnya 4 kali 4 maka dapatnya 4 juga di sininya. Untuk mencari CIJ kofaktor dari IJ-nya ini ya. Oke. Nah, itu adalah cara untuk menghitung nilai dengan menggunakan inverse dengan adjoint ya. Nah, sekarang selanjutnya soal yang kedua adalah tentang integrasi numerik ya. Untuk menggunakan integrasi numerik, ini ada satu contoh soalnya. Hitung integral 1 sampai 2 untuk E pangkat X dengan kaidah trapesium dengan H sama dengan 0,2. Nah, di sini si integral itu rumus trapesiumnya adalah H per 2 dikali ini ya, F0 sampai Fn ya, F0 sampai Fn, di mana variabelnya adalah 1, 2, 2, 2, 2, 1. Nah, berapa n-nya? N sama dengan B dikurangi A dibagi H. Nah, berapa B-nya? B-nya adalah 2 dikurangi 1 berarti 1 dibagi 0,2. Nanti dapatnya n-nya berapa? Oke. Untuk kriteria errornya, kriteria error itu didapatkan nilai real dikurangi nilai hampiran dibagi nilai real dikali 100. Sekarang untuk menghitung nilai realnya bagaimana? Untuk menghitung nilai realnya adalah dengan integral biasa ya. Berarti kalau misalkan integral 1 sampai 2 E pangkat X dx sama dengan, maka nilai integral dari E pangkat X itu adalah E pangkat X, maka E pangkat 2 dikurangi E pangkat 1 gitu. Nah, itu adalah nilai realnya. Sedangkan yang hitungan ini dengan menggunakan trapesium ini adalah nilai hampirannya ya. Jadi I ini adalah nilai hampiran. Nanti untuk menghitung errornya adalah nilai real dikurangi nilai hampiran dibagi nilai real dikali 100%. Nah, itulah kisi-kisi untuk
ujian numerik semoga bisa dikerjakan di rumah dengan baik. Nanti pada saat ujian mungkin hanya angkanya yang berubah, tapi langkah-langkahnya tetap bisa digunakan dan dihitung di rumah. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk ujiannya mungkin karena ini ini ya analitik dan butuh waktu lama, maka waktunya adalah 2 kali pelajarannya, ya 2 kali pelajarannya. Jadi kalau misalkan yang tadinya 4 SKS, maka untuk ujiannya di hari itu juga itu jadi 2 SKS itu jadi 4 SKS untuk pengerjaannya. Yang tadinya dari jam setengah 8 sampai jam 9, 1 jam setengah, berarti nanti harus selesai jam 10.30. Seperti biasa, keterlambatan akan mengurangi nilai. Baik, itu saja yang bisa disampaikan untuk kisi-kisi ujian numerik. Semoga bisa dipelajari di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.